Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Frederikus Siwarmata akan memaparkan tentang identifikasi pencemaran udara di area sekitaran rumah. Yang pertama, kondisi udara ambien dan indoor. Kita ketahui bahwa udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia sendiri ataupun makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Kemudian konsentrasi suatu zat pencemar di udara ambien sangat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu sumber emisi, apakah itu dari sumber alami atau antropogenik. Kalau jika sumber alami itu konsentrasinya relatif rendah dan persebarannya lebih merata. Dan jika itu antropogenik atau yang bersumber dari aktivitas manusia, konsentrasi suatu pencemar itu kadang tinggi atau persebarannya tidak merata. Sehingga terkadang kalau dari sumber antropogenik melebihi daya dukung suatu lingkungan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor meteorologi. Faktor meteorologi ini dapat berupa suhu udara, tekanan, kelembapan, intensitas matahari, curah hujan, arah dan kecepatan angin, dan lainnya. Untuk pengaruh faktor meteorologi terhadap suatu pencemar itu tergantung kepada apa saja parameternya. Berdasarkan kepustakaan yang saya dapatkan, contohnya untuk pengaruh suhu terhadap pencemar CO, bahwa suhu itu berbanding terbalik terhadap konsentrasi CO. Pada saat suhu tinggi, maka akan mengakibatkan penurunan konsentrasi CO. Dan contohnya jika parameter yang berbeda, misalnya studi tentang konsentrasi SO2 terhadap faktor meteorologinya, pengaruh suhu terhadap konsentrasi SO2 ini berbanding lurus, di mana peningkatan suhu berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi parameter SO2. Kemudian contohnya itu berikutnya itu kelembaban. Di kepustakaan yang saya temui dan yang saya baca itu, contohnya untuk konsentrasi CO itu berbanding lurus, di mana jika kelembaban meningkat, maka konsentrasi CO juga meningkat. Kemudian jikalau kelembaban terhadap parameter pencemar SO2 itu menunjukkan perbandingan yang berbeda. Jika semakin tinggi kecepatan angin dan kelembabannya, maka semakin rendah konsentrasi SO2 di udara. Kemudian faktor yang ketiga tadi yaitu faktor topografi. Faktor topografi ini erat kaitannya dengan ketinggian suatu lokasi dan kemiringan lahan. Kemudian untuk daerah saya sendiri di perumahan saya, kondisi udara ambien dan indoornya yaitu sebagai berikut. Banyak ditemui lahan terbuka hijau atau tertutupi vegetasi. Kemudian sirkulasi udara terjaga dalam artian memenuhi kualitas rumah sehat. Banyak ditemui jendela ataupun pintu. Kemudian suhu udara berkisar antara 17 sampai 27 derajat Celcius.
ketinggian lokasi 716 meter di atas permukaan laut. Kemudian lokasinya ini dikelilingi gunung dan danau. Kemudian kelembaban rata-rata 85%. Untuk hasil identifikasinya sendiri, yaitu untuk sumber indoor ada beberapa sumber. Yang pertama itu rokok. Jenis parameternya ini yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama itu CO2, kemudian CO dan NO. Kemudian untuk sumber pencemar berikutnya itu ada kulkas, parfum, deodoran yang menghasilkan pencemar CFC, klorofluorokarbon. Kemudian untuk kompor gas ada CO2 dan SO2. Kemudian pembakaran sampah juga CO2, CO, filter CH4, HC, dioksin, NOx. Untuk kendaraan bermotor ada HC, NO2, PM10, SO2 dan O2. Kemudian sumber dari pergerakan angin dari sumber alami itu ada TSP ataupun despol. Saya akan bahas satu persatu jenis parameternya. Yang pertama itu ada CO2. Untuk CO2 atau karbon dioksida, ini merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Seperti yang kita ketahui, CO2 ini dibutuhkan oleh tumbuhan. Akan tetapi jika konsentrasi CO2 berlebihan di suatu daerah atau suatu lokasi, maka hal ini merupakan suatu pencemar. CO2 dapat mengakibatkan efek rumah kaca atau pemanasan global. Kemudian yang akan dapat mengakibatkan perubahan iklim. Berdasarkan penelitian dari IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change pada tahun 2007, memperkirakan bahwa peningkatan CO2 akan menyebabkan kenaikan antara 2 derajat Celcius sampai 4,5 derajat Celcius. Dari kepustakaan yang saya temui juga, CO2 ini sumbernya yang paling dominan itu berasal dari kendaraan bermotor. Kemudian untuk CO atau karbon monoksida, ini ciri-cirinya gas yang tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berwarna. Gas CO sebagian besar berasal dari pembakaran bahan fosil dengan udara berupa gas buangan. Karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari senyawa karbon, dari suatu senyawa karbon. Karbon monoksida dapat mencegah hemoglobin atau mengikat hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh. Gejala polusi karbon monoksida ini dapat ditunjukkan dengan napas pendek, sakit kepala, mudah lelah, kejang, ataupun kematian. Kemudian parameter selanjutnya itu ada NO, NOx. NOx ini dapat berupa cemaran NO2 ataupun NO atau nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida ini merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna, sedangkan nitrogen dioksida mempunyai warna coklat kemerahan dan berbau tajam. Nitrogen monoksida terdapat di udara dalam jumlah lebih besar daripada NO2. Sifat racun dari gas NO2 ini 4 kali lebih kuat daripada toksisitas dari gas NO berdasarkan penelitian yang saya temui. Kemudian organ tubuh yang paling peka terhadap cemaran NO2 ini
yaitu sistem pernapasan, lebih tepatnya paru-paru, yang terkontaminasi oleh gas NO2 akan membengkak, mengalami pembengkakan, sehingga penderita akan mengalami sulit bernapas yang dapat dan juga dapat mengakibatkan kematian. Ini berdasarkan penelitian dari Pardias tahun 1992. Kemudian parameter selanjutnya yaitu CFC. CFC ini dapat mengakibatkan juga membuat penisan lapisan ozon. Bahan ini sangat stabil, tidak berbau atau tidak mudah terbakar, tidak beracun dan bahkan tidak korosif. Sehingga bahan ini cukup baik untuk produk-produk rumah tangga. Kemudian namun apabila emisi dari CFC ini berlebih, maka dapat menyebabkan yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu penipisan lapisan ozon. Gas CFC ini terbebas ke udara dan bergerak ke lapisan stratosfer. Dalam lapisan stratosfer, di bawah pengaruh radiasi ultraviolet berenergi tinggi, bahan CFC ini dapat terurai dan membebaskan atom klor, di mana atom klor ini akan mempercepat pemecahan ozon menjadi gas oksigen atau O2. Diperkirakan satu atom klor dapat mengurai 100.000 molekul O3. Kemudian parameter selanjutnya ada SO2 atau sulfur dioksida. Sulfur dioksida memiliki ciri-ciri gas yang tidak terlihat, tetapi berbau sangat tajam dan konsentrasi yang pekat. Gas SO2 ini ditemui dalam kendaraan bermotor atau dari gas buang kendaraan bermotor, dan ada juga dari kompor gas. Gas SO2 merupakan kontributor, dapat mengakibatkan hujan asam, di mana dalam awan air hujan SO2 mengalami konversi menjadi asam sulfur dan aerosol sulfat di atmosfer. Oleh karena itu, gas SO2 bersifat korosif. Dalam kompor gas, bentuk SO2 ini berbentuk merkaptan, di mana merkaptan ini bahan yang digunakan supaya dapat mendeteksi bahwa adanya kebocoran pada gas. Kemudian parameter selanjutnya yaitu HC atau hidrokarbon. Struktur hidrokarbon ini terdiri dari hidrogen dan karbon. Dan sifat fisik dari HC ini dipengaruhi oleh jumlah atom karbon yang menyusun molekul hidrokarbon itu sendiri. Hidrokarbon, bahan cemaran hidrokarbon ini dapat berbentuk gas, cairan maupun padatan. Semakin tinggi jumlah atom karbon, maka unsur ini akan cenderung berbentuk padatan. Kemudian untuk parameter selanjutnya itu ada dioksin. Yang dioksin dapat dihasilkan dari pembakaran plastik, di mana dioksin ini terbentuk dari adanya karbon, hidrogen, oksigen, klor, dan panas. Dioksin dapat terbentuk dikarenakan pembakaran yang berada di bawah 400 derajat Celcius. Kemudian dioksin ini bercirikan dapat bertahan lama, tidak mudah hilang atau hancur di lingkungan. Karena dikatakan racun dioksin ini dalam kadar tertentu berbahaya bagi paparan rendah namun kumulatif. Kemudian dapat berdampak buruk pada paru-paru jika ukuran partikel dioksin kecil, kurang dari 1 sampai 3 mikron.
dioksin bisa masuk ke dalam paru dan mengendap di sana. Kemudian untuk selanjutnya ini ada TSP ya. TSP ini merupakan partikel yang berada di udara yang berukuran kurang dari 100 mikrometer. TSP merupakan partikel kecil di udara seperti dapat berbentuk debu, foam, dan asap dengan diameternya kurang dari 100 mikrometer. TSP ini dapat dihasilkan dari kegiatan konstruksi, pembakaran, dan kendaraan. Partikulat ini terdiri atas zat, dapat terdiri dari zat organik maupun anorganik. Contohnya kalau dari organik ini dapat berupa seperti virus, spora, dan jamur yang dapat melayang di udara. Kemudian ada dustfall atau debu jatuh. Debu jatuh merupakan jumlah padatan yang berukuran lebih besar dari 10 mikron yang terdapat dalam udara di sekeliling dan dapat dinyatakan dalam gram meter kuadrat per bulan atau ton kilometer kuadrat per bulan. Kemudian parameter selanjutnya ada PM10 ya. PM10 atau partikulat meter 10 ini berukuran dari 10 mikrometer. PM10 ini dapat berasal dari kendaraan bermotor dan industri juga. PM10 dapat masuk ke sistem pernapasan manusia bagian atas dan dapat mengakibatkan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.